Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan analisa dari dua pertandingan Super League. Yang pertama adalah review dari pertandingan antara Borneo FC versus Persebaya Surabaya yang berakhir untuk kemenangan Borneo FC dengan skor telak 5-1. Dan yang kedua adalah preview dari pertandingan yang akan dimainkan besok malam seperti biasa, waktu kick-off mulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat antara Persib Bandung versus Persik Kediri yang merupakan pertandingan yang perlu dimenangkan Maung Bandung agar bisa menjaga jarak dari Borneo FC, apalagi nanti pada tanggal 15 Borneo FC akan menjamu Persib Bandung. Dan kita tahu dengan kemenangan Borneo FC semalam berarti untuk sementara ini mereka berada di peringkat nomor 2 dengan selisih 1 poin dari Persib Bandung, meskipun Persib seperti yang saya katakan tadi masih akan bermain nanti hari Senin. Artinya Persib masih punya tabungan satu pertandingan di tangan mereka. Artinya di pertandingan besok malam Persib mau tidak mau, gak ada tawar-menawar lagi, harus meraih kemenangan atas Persik Kediri. Karena jika mereka gagal meraih kemenangan, let's say imbang apalagi kalah, ya tentu mereka nanti jika di Samarinda tidak bisa mendapatkan poin, ya berarti nanti Borneo FC yang berada di atas mereka. Dan kita tahu lah Persib selama ini memang bermain di GBLA performanya luar biasa ya. Mereka selalu menang, tapi gak boleh juga menganggap remeh Persik Kediri. Yang sekarang dengan beberapa pemain baru di putaran kedua, permainannya jauh lebih baik dibandingkan putaran pertama. Tapi pertama-tama, teman-teman, saya ingin memberikan review dari pertandingan semalam yang kebetulan saya juga yang siarankan live di Indosiar. Dari awal saya kira bahwa Persebaya akan bermain defensif dan juga menyulitkan para pemain Borneo FC untuk mencetak gol secara cepat. Itu dulu nih, sepertinya taktik dari Persebaya, dan ternyata benar kan. Mereka bermain defensif dulu, sehingga Borneo FC itu sulit ya menciptakan peluang ya. Memang mereka dapat peluang tuh dari corner, Juan Villa yang kirim umpan atau mungkin dia coba syuting ke arah gawang, Hernando Ari bisa save. Kemudian dari rebound ada juga peluang dari Kak Sambo yang terkena salah satu pemain dari Borneo FC, kalau nggak salah itu Komang Teguh. Tapi Hernando Ari bisa melakukan penyelamatan, jadi double save itu di menit ke-12 atau 13. Dan setelah itu Persebaya bisa lah membangun counter di mana Malik Rizaldi hampir mencetak gol. Nah itu kuncinya bagi Persebaya sebetulnya. Ketika mereka mendapatkan peluang di menit-menit awal, seharusnya mereka bisa konversikan menjadi gol. Karena peluang dari Malik itu jauh lebih berbahaya daripada peluangnya Juan Villa atau juga Kak Sambu. Tapi ketika sudah one on one, dan pada saat dia dianggap tidak melakukan pelanggaran kepada Christoph, karena adalah duel di antara dua pemain tersebut, walaupun memang tidak begitu signifikan ya kita melihat duelnya, sangat disayangkan bahwa Malik tidak bisa melakukan save. Tapi dalam hal ini kita bisa melihat memang peran besar dari Nadio yang melakukan save yang sangat penting, karena juga menjaga agar timnya tidak kebobolan secara cepat, apalagi save itu dengan refleks yang dia lakukan. Tapi setelah itu ketika Borneo FC bisa mencetak gol dari Juan Villa, ini juga gol yang spektakuler ya. Dan saya melihat memang Borneo FC ini kekuatannya di tengah sih, seperti yang saya katakan sebelumnya tuh di konten review pertandingan antara Persija versus Borneo, bahwa di lini tengah ini mereka sangat solid. Dengan adanya Muhammad Anes, pemain timnas Syria yang masih aktif membela timnas Syria. Ada Kehirose, luar biasa, ini pemain sepertinya paru-parunya 3. Jadi dengan Kehirose ada juga Anes yang kuat fisiknya, plus ada Rivaldo Pakpahan yang juga pintar sekali untuk membaca atau scanning permainan dari para pemain tim lawan. Jadi lini tengah dari Borneo ini diisi oleh pemain-pemain yang sifatnya tuh petarung. Maka itu para pemain Persebaya gak bisa yang namanya lakukan counter pressing. Jadi para pemain di tengah ini sepertinya membuka ruang bagi para pemain Borneo FC lainnya yang coba untuk membangun serangan. Dan Anis itu bagus banget positioningnya. Dia bisa memberikan umpan kepada Juan Villa shooting dari luar. Saya kira Hernando bisa save, ternyata gak bisa save dia. Memang shootingnya keras sih. Gol 1-0 itu yang sebetulnya meningkatkan level of confidence dari para pemain Borneo FC. Dan memang Borneo FC, pelatih mereka nih Fabio Lefundes tampak begitu emosional di pinggir lapangan ya. Dan sebenarnya dia tahu timnya tuh harus menang sebelum lawan Persib, harus menang. Harus pepet Persib. Jadi paling tidak secara psikologi ya para pemain mereka tuh punya keyakinan bahwa mereka bisa mengambil alih nanti, tentunya seiring berjalannya waktu posisi puncak. Karena sekarang yang ditentukan adalah konsistensi dari para tim yang bersaing untuk bisa menjadi juara. Persib memang di pertandingan home bagus, 100% rekor, tapi di away mereka kadang-kadang juga tergelincir.
Betul kan? Seperti di pertemuan pertama melawan Kediri bermain imbang 1-1. Oke, kembali ke pertandingan Borneo FC, dan memang Borneo FC tidak banyak melakukan perubahan di starting lineup mereka karena kali ini Christoph yang bisa kembali bermain kan. Jadi bukan Clayton, tapi kedalaman skuad dari Borneo FC juga bagus. Clayton juga sama bagusnya seperti Christoph. Dari Persebaya Surabaya, saya melihat memang mereka punya banyak pemain kreatif, tapi yang tidak bisa nyetel permainannya, gak ada kolektivitas kalau saya melihat ya, di antara para pemain Persebaya. Padahal kan kita kenal Persebaya itu biasa mengandalkan umpan-umpan pendek, ini kebanyakan direct passing atau umpan terobosan. Ya boleh saja, tapi kalau itu tidak efektif, kenapa terus dilakukan? Justru itu memudahkan para pemain Borneo FC untuk bisa menahan gempuran dari para pemain Persebaya. Seharusnya dari tengah itu serang, dan memang Bernardo Tavares kembali bermain dengan striker palsu, kali ini Bruno, tapi gak berkutik juga ini pemain. Saya melihat pemain ini seperti biasa, terlalu lama memegang bola. Rivera oke lah, bagus lah, tapi dia seorang diri juga gak bisa banyak berkreasi. Dan memang cuma 2 perubahan ya di starting lineup Persebaya, yaitu Malik yang dimainkan kali ini, bukan Rian. Dan kita tahu di sebelah kanan, Koko Ari ini weak point nih dari Persebaya nih, titik lemah nih. Yang bermain menggantikan Catur Pamungkas nih titik lemah, karena dia tidak bisa menahan serangan dari sebelah kiri. Dari Borneo, di mana di sana Kak Sambu begitu enak overlap ya. Dan memang babak pertama berakhir dengan keunggulan Borneo 1-0, dan Persebaya dapat peluang lagi dari Risto Mitrevski ya, dari jarak jauh, itu juga save yang baik dari Nadio. Tapi Persebaya kan gak banyak peluang di pertandingan semalam. Dari Malik, dari Risto, terus di babak kedua yang baru mulai Rian kan masuk, itu di babak kedua Rian juga syuting hampir gol. Dan gol dari Leo Leles, kalau menurut hemat saya cuma ini 4 peluang yang berbahaya. Borneo FC gila, mereka bukan saja bisa mencetak gol dari open play, tapi dari free kick. Juan Villa, what a goal, bombastis banget, dia bisa mencetak gol seperti itu, kan luar biasa itu gol dia. Ketika sudah 2-0 di sini saya melihat udah keganggu ini permainan dari Persebaya. Mereka nyerang memang all out, tapi tengah dan belakangnya ini gak ada koordinasi. Maka itu Peralta, wah soloran gila loh, ini bisa menjadi gol terbaik loh musim ini. Dari area pertahanan dia dapat bola dari Kak Sambu, dia bisa melewati sampai 2 pemain Persebaya. Pedro Matos coba untuk ganggu dia, body balance-nya bagus. Dia bisa melewati Leo Lelis juga, kemudian dia langsung melakukan placing sambil terjatuh, bisa mencetak gol menjadi 3-0. Wah, habis sudah. Itu sebetulnya gol yang berpotensial kill the game. Persebaya memang fighting spiritnya luar biasa. Saya tidak pernah mengatakan bahwa para pemain Persebaya itu mainnya gak semangat, gak pernah. Tapi modal semangat doang kan gak cukup, bos. Sama seperti yang sebelumnya saya katakan di konten review pertandingan antara Persebaya versus Persib, bahwa para pemain Persebaya itu modal ngotot doang. Tapi skemanya sebetulnya kalah dari Persib. Oke lah mereka bisa mendapatkan 1 poin. Tapi seharusnya Persib menang itu dengan Persebaya, dan kebukti kan. Setelah 3-0 mereka nggak bisa juga untuk menciptakan banyak peluang yang berbahaya, walaupun mainnya terus progresif ke depan, dan Borneo yang menambah gol lagi kan. Gol keempat dari Obi setelah ada kombinasi umpan di antara para pemain Borneo, cakep banget ini golnya, shooting keras. Umpan dari Juan Villa, jadi Villa mencetak 2 gol, 1 assist. Anis juga memberikan 2 assist di gol ke-5 dari Borneo, tapi sebelum gol ke-5 kan adalah Persebaya mencetak gol ya. Gol yang mereka coba untuk memperkecil ketertinggalan dari Leo Leles ketika ada situasi rebound. Jadi Leo Leles pun ikut menyerang ya, jadi memang Persebaya all out menyerang, tapi kalau di belakang mereka agak rapat, sinkronisasi dalam menjaga ruang antar lini itu gak jalan, nah itu akan sulit, sehingga Marcos Astina, kalau nggak salah nama pemainnya, pemain baru yang masuk di putaran kedua, asal Argentina saya pikir, dia bisa mencetak gol yang indah ketika dia mendapatkan umpan dari Anis, melewati Hernando Ari dan mencetak gol. Hernando Ari sebetulnya bukan kiper yang jelek, tapi Borneo FC menciptakan peluang-peluang dan juga para pemain mereka melakukan finishing yang sulit untuk bisa ditepis oleh Hernando. Karena sebetulnya Hernando juga ada melakukan beberapa save lainnya yang menggagalkan para pemain Borneo FC mencetak gol tambahan. Jadi yang bisa kita pelajari dari pertandingan antara Borneo versus Persebaya adalah yang paling penting, finishing. Itu dulu kalau mendapatkan peluang. Yang kedua, tengah itu harus kuat Pak. Harus ada banyak petarung. Karena jelang berakhirnya musim ini kita lihat, setiap tim yang punya peluang untuk bisa masuk ke zona papan atas agar bisa mengikuti kompetisi antar klub Asia, dan juga yang bisa menjadi juara itu pasti akan fight di tengah. Jadi Borneo FC punya kekuatan itu, dan pertahanan mereka juga solid, kiper mereka juga bagus, dan di depan mereka sangat tajam. 3 pemain di depan ini sangat berbahaya. Juan Villa, Peralta, dan juga Obieta, 3 pemain yang memberikan kontribusi yang sangat besar bagi produktivitas gol dari Borneo FC, karena Borneo adalah salah satu tim yang banyak mencetak gol. Dan sekarang saya ingin memberikan preview dari pertandingan antara
Persib Bandung versus Persik Kediri, waduh, ini pasti rame di GBLA. Karena ini kan pertandingan terakhir Persib di GBLA di bulan Ramadan. Ya kan teman-teman? Karena setelah ini Persib akan bertandang ke Borneo, kemudian Liga akan break untuk kurang lebih 2 pekan. Jadi, saya pikir pertandingan besok malam di GBLA ini akan super full house. Kayaknya ini bakal banyak nih penonton, mungkin juga bisa melebihi 29.000. Dan saya pikir dalam hal ini supporter dari Persib yaitu Boboto harus memberikan full power support kepada para pemain Persib dan juga tentunya mengganggu fokus dari para pemain Persik Kediri karena Persib pokoknya ini udah harga mati harus menang. Bukan berarti kalau gak menang gak bisa menjadi juara, tentu ada peluangnya kan. Tapi kalau para pemain Persib menang jaraknya jauh dari Borneo, nanti mana tahu kalau di Borneo gak bisa menang, imbang atau kalah, tetap jaraknya itu masih bisa kejaga. Dan memang Persik Kediri bukanlah tim yang berada di zona papan atas, tapi kadang-kadang tim ini juga bisa membuat kejutan. Namun, fairly speaking, atau secara jujur saya ingin mengatakan sebetulnya pertemuan pertama pun seharusnya Persib yang menang. Tapi pertemuan pertama itu kan para pemain Persib masih membentuk chemistry. Jadi mereka agak sulit juga menciptakan peluang, tapi sayangnya di pertandingan tersebut kan Sadil mendapatkan kartu merah terus tiba-tiba berantakan permainan Persib. Baru kemudian bisa ada gol yang tercipta di masa injury time. Jadi saya pikir untuk pertandingan semalam ketika memang sekarang yang diberitakan bahwa McLeod, Julio Cesar, Levin Kurzawa, bahkan Castel sudah fit, artinya Persib akan full power di pertandingan besok. Dan saya pikir kuncinya bagi Persib adalah di lini pertahanan. Mereka tidak boleh kecolongan dari counter attack para pemain Persik Kediri. Kita tahu ada Hamra yang sekarang dipinjamkan ke Persik, ada juga Ezra Walian. Ada juga pemain baru mereka asal Spanyol, saya lupa tuh namanya Ernesto Gomez kalau nggak salah. Ini pemain bagus sekali loh. Hati-hati ada Jean Toral juga ya. Dari Spanyol juga. Ini Spain connection nih. Karena pelatihnya kan Marcos Reina, ini pelatih yang bagus juga. Dan kiper mereka Leonardo juga kiper yang bagus ya. Jadi saya pikir Persib nggak boleh kecolongan dari counter. Dan seperti yang saya katakan sebelumnya. Ya, kalau bisa dari peluang pertama cetak gol, langsung mentalnya itu kemungkinan akan down. Kemungkinan ya mentalnya akan down dari para pemain Kediri, apalagi kalau dukungan dari para supporter di GBLA ini wah kencang, tapi menjaga ketertiban juga, ya kan? Boleh side war dengan tim lawan, tapi juga jangan menghina ataupun menghujat para pemain mereka. Pokoknya setiap tamu itu yang datang ke setiap tim tuan rumah itu harus juga diberikan respect ya, karena rivalitas itu kan memang hanya di atas lapangan. Jangan nanti musuh-musuhan ya kan, atau tiba-tiba ricu setelah pertandingan, nggak perlu lah hal-hal seperti itu. Kita ingin hidup dengan damai dan ingin menonton pertandingan sepak bola sebagai hiburan. Jadi saya pikir kuncinya itu dia di pertahanan, jangan sampai kecolongan counter attack. Dan yang kedua finishing, dan yang ketiga tengah ini harus kuat Persib punya. Jadi artinya Tom Hei ini seharusnya main dari awal dan juga banyak memberikan umpan kunci untuk bisa mencetak gol. Dan satu kelemahan dari para pemain Persik Kediri, mau tahu apa? Yaitu terlambat recover position. Jadi kalau nanti para pemain Persib coba untuk memancing para pemain Kediri keluar, ketika mereka sudah keluar dari posisi mereka, counternya itu harus cepat. Harus sangat cepat untuk bisa membuka pertahanan dari Kediri, menciptakan peluang, dan tentu dari peluang pertama untuk mencetak gol. Kediri bagaimana caranya bisa membuat kejutan? Satu kelemahan dari para pemain Persib, yaitu ketika para pemain di tengah lebih banyak yang terlibat dalam proses membangun serangan, maka sering ada ruang yang terbuka antara lini tengah dengan lini pertahanan. Itu yang harus dimanfaatkan oleh para pemain Kediri dengan true pass yang biasa mereka berikan. Dan Ezra bersama juga dengan Gomez adalah dua pemain yang kemungkinan akan memanfaatkan ruang yang kosong. Jadi kita tunggu saja teman-teman pertandingan besok malam. Kalau feeling saya Persib akan menang, tapi kayaknya kali ini tidak dengan skor telak seperti melawan Madura United, mungkin tipis. Mungkin dengan selisih 2 gol. Kita tunggu saja teman-teman pertandingan besok malam live di Indosiar mulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Prediksi dari teman-teman seperti apa? Silakan kalian bisa memberikan prediksi di kolom komentar di bawah ini. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.